Samsung Galaxy Flip 5. Nggak berasa ya, udah seri kelima aja. Dan ini pertama kalinya gue bener-bener pakai secara intensif HP flipnya Samsung. Biasanya tuh gue pakai yang seri Fold-nya. Dan jujur aja, selama Flip 1 sampai 4 tuh gue ngerasa belum tertarik aja pakai flip phone yang kayak gini. Tapi di Flip 5 ini entah kenapa gue tuh justru pengen lebih nyobain si Flip 5 dibandingkan si Fold 5. Dan di video ini gue bakal kasih tahu kalian apa aja yang gue rasakan bersama si Flip 5 ini. Pertama, dari desainnya. Hal pertama yang bikin gue pengen banget nyobain si Flip 5 ini ya karena desainnya yang sekarang tuh udah punya layar besar di bagian luarnya ini. Dari awal Flip keluar aja tuh gue udah kepikiran banget kalau sebuah HP Flip itu selayaknya punya layar besar di bagian depan yang cukup besar untuk ngelakuin berbagai macam hal. Soalnya ya, dulu aja tuh kita pernah pakai HP Flip yang walau emang layarnya kecil di bagian depannya, tapi setidaknya itu ada dan mampu memunculkan notifikasi yang penting. Nah, kok malah smartphone yang dari namanya aja tuh udah smart, malah nggak punya layar besar? Inilah alasan kenapa gue tuh nggak terlalu pengen HP Flip yang belum punya layar besar di bagian depannya. Tapi sekarang karena layarnya udah besar, ya gue berpikir, wah, saatnya gue cobain nih si Flip 5. Kedua, itu dari angle-nya yang sekarang udah lebih rapet dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya. Kalau kalian perhatiin di generasi sebelumnya itu, lipatannya tuh masih belum rapet banget. Jadi kemungkinan debu or serpihan lain tuh masuk di antara layarnya itu relatif lebih besar. Dan ya, dengan layar yang lebih rentan dibandingkan Gorilla Glass, maka faktor lipatan ini tuh cukup krusial. Ketiga, dia tuh udah pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang sama seperti yang digunakan di Galaxy S23 series yang performanya tinggi dan hemat daya. Nah, setidaknya itulah yang gue pikirkan ketika gue tuh pertama kali mau nyobain si Flip 5 ini jadi daily driver gue. Tapi setelah gue coba-coba lagi, ada beberapa hal yang gue alami sendiri dan mungkin bisa jadi pertimbangan lagi buat kalian untuk akhirnya beralih ke flip phone atau enggak. Pertama, walau sudah punya layar besar di bagian depan, tapi nggak berarti semua program atau apps bisa dijalankan di layar depannya ya. Yang bisa dijalankan di bagian depan itu kebanyakan adalah widget secara defaultnya. Tapi Samsung juga ada program Good Lock yang bisa membuat banyak program itu bisa berjalan di layar depan, namun mungkin emang nggak senyaman ketika kita menggunakan layar bagian dalamnya yang sudah full format. Sekarang tuh dari layar depannya kita udah bisa ngelakuin banyak hal, mulai dari nonton YouTube, IG, sampai balas pesan WA. Tapi walaupun gitu ya, gue sampai sekarang belum berasa nyaman sih kalau mesti ngetik di layar depannya ini. Fitur yang paling berasa banget kegunaannya buat gue di layar depannya ini tuh ada dua. Satu, buat foto-foto, sama dua, buat lihat notifikasi. Selain itu, gue kebanyakan pakai layar dalamnya dan jujur aja, ini tuh ngebantu banget buat gue. Ngomongin soal foto, gue yang sebagai pengguna dari S23 Ultra yang gue pakai buat rekam sekarang ini, terus pindah ke Flip 5, ini tuh jelas berasa banget kehilangan performa foto-foto yang biasanya gue rasakan di S23 Ultra. Nah, buat kalian yang suka foto-foto dan mungkin sebagian besar HP-nya digunakan untuk bikin konten baik foto dan video, mungkin harus mempertimbangkan ulang tentang hal ini. Atau beli dua aja sekalian. Lalu ngomongin soal performa. Performa Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy jelas udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Selama gue pakai HP ini tuh performanya memuaskan. Nggak ada yang namanya lagging di penggunaan harian gue. Yang kemudian tuh bikin gue berpikir, apa iya sebuah flip phone yang emang ditujukan bukan untuk power user, butuh sebuah chipset yang paling tinggi? Karena ya buat penggunaan yang biasa-biasa aja tuh sepertinya sebuah flip phone bisa pakai chipset yang lain, nggak usah yang paling tinggi juga. Tapi ya tentu saja ini pasti butuh pertimbangan lain, karena sebuah flip phone sendiri sekarang sudah jadi sebuah identitas. Bukan hanya sebuah HP untuk konten atau untuk bermain game aja. Kemudian ngomongin soal form factor-nya nih ya. Sebagai pengguna Samsung S23 Ultra yang gede banget, dan pengguna iPhone 12 yang cukup kecil, gue tuh ngerasa seharusnya cukup terbiasa ya dengan form factor si Flip 5 yang lebarnya tuh mirip-mirip sama si iPhone. Tapi ternyata kagak. Gue tuh butuh waktu beberapa saat biar terbiasa sama form factor si Flip 5 yang lebih ramping. Hal ini gue rasakan di beberapa hal terutama ketika mengetik dan mengkonsumsi konten. Khususnya ketika melihat IG Stories yang di Flip 5 itu formatnya berbeda dengan iPhone maupun Samsung S23 Ultra. Jadinya kontennya tuh lebih memendek.
Lalu ketika digunakan untuk mengetik, karena emang bentuknya itu lebih sempit juga dibandingkan kedua HP gue lainnya lagi, jadi emang butuh waktu untuk membiasakan diri lagi. Namun begitu, ada juga hal yang cukup mengganggu yang gue rasakan di Flip 5 ini. Tapi, perlu dicatat juga kalau ini mungkin hanya karena optimasi software yang belum optimal di Flip 5 ya, yaitu di bagian keyboardnya. Nah, gue jelasin dulu nih. Sebagai pengguna Google Keyboard setia, gue tuh selalu install Google Keyboard di semua HP gue, termasuk si iPhone dan S23 Ultra ya. Ya tentu aja termasuk di Flip 5 ini. Tapi entah kenapa di Flip 5 ini tuh pengalaman mengetik dengan Google Keyboard itu jadi kurang enak. Seringkali yang gue ketik tuh nge-lag munculnya di layar. Beda halnya dengan Samsung Keyboard yang nggak ngalamin lagging sama sekali. Entahlah, apa ini hanya kejadian di gua atau kejadian juga di yang lain. Kalau kamu yang pakai Flip 5 gimana? Ngalamin nggak pas pakai Google Keyboard kayak gitu? Coba komen dong. Satu hal lagi, pakai HP ini tuh sebenarnya paling enak kalau tanpa casing, kayak gini ya. Karena kalau pakai casing itu jadi kayak berasa ketebelan dan cutout casingnya tuh pasti bikin jeglokan yang cukup mengganggu tangan ketika mencet-mencet tombol. Tapi gue secara pribadi sih tetap bakalan pakai casing, soalnya takut lecet. Dan gue sarankan kalian juga pakai casing ya, buat jaga-jaga aja. Pakai pengaman, oke? Overall, pengalaman gue pakai si Flip 5 ini selain pengalaman mengetik yang cukup aneh dan format tampilan yang cukup berbeda, ya pakai HP ini tuh asik-asik aja. Bahkan gue bisa explore cara ngambil konten baru dengan memanfaatkan layar depannya yang memungkinkan gue pakai kamera utama buat bikin selfie video. Tinggal taruh dan siap action. Dan tentu saja HP ini tuh ngasih pengalaman pakai HP yang berbeda di tengah banyaknya HP yang bentuknya biasa aja. Gitu-gitu aja. Jadi langsung aja subscribe dan like kalau kamu suka video-video seperti ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.